Iya, itu dia. Ini tuh tadi tuh kalau teman Suasi denger bumper itu keren banget tuh. Jadi kita tuh bikin rap gitu. Berasa rapnya gak sih? Enggak, oke, fine, nggak apa-apa. Tapi nanti tuh backsound itu ada rap gitu loh. Jadi kita tuh yo man, what's up gitu ya. Oke. Nah, kembali lagi di Ombak di Om Diki is back. Oke, my man, what's up? Nah, kita masih di ruangan kerjanya Om Diki. Nah, Mas Adi, kok setnya sama? Iya dong, kita coba untuk continuity gitu. Beda hari, beda waktu syuting, jamnya kita samain, biar lampunya kita sama, dan kemudian ruangannya juga kita samain nih gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau kemarin itu, edisi episode sebelumnya itu kita bahas tentang, aku ingat dulu ya. Iya tuh. Nah, kita bahas tentang ketika orang mau jadi breeders itu mesti di-decide dulu gitu loh. Lu mau memutuskan menjadi breeder itu jadi apa gitu, jadi kolektor kah, jadi sellers kah, atau seperti apa agar kemudian kebutuhannya beda-beda tuh. Dan yang paling penting adalah yang penting ada kemauan untuk belajar. Nah, kita akan bahas lagi tentang hal prinsip yang harus dimiliki oleh seorang breeder gitu ya. Ini ya, Om Diki itu sebagai Research dan Development Director dari Swasti Farm. Swasti Farm itu apa? Oke, di googling aja Swasti Farm itu apa, kelihatan tuh. Oke, seperti itu. Nah, baik Om Diki, silakan lagi Om. Kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Ini Om Diki, karena kita di hari yang berbeda, tentunya adalah gua harus nyingkir dulu. Nah, halo. Nah, itu Om Diki. Nah, kalau teman Swasti itu belum lihat episode berikutnya, sebaiknya nonton dulu episode berikutnya. Kenapa? Karena ada kesinambungan pesan gitu ya, dari yang pertama, kedua, nanti episode ke-100 juga ada kesinambungan pesan, agar kemudian kita mencoba agar teman Swasti itu bisa paham apa yang kita pikirin gitu kan. Kalau mau nanya-nanya, kalau komentar, nanya aja. Dijawab gak Om? Jawab. Gue mau ngomong, belum tentu. Jawab kalau sempat. Kalau sempet gitu ya. Karena banyak banget program dari Swasti Farm itu, ada Rabu Seru, dipimpin. Kalau bahasa dangdut apa sih? Apaan? Apa tuh? Kalau orkes dangdut itu dibuai lagi. Gue lupa. Dipimpin, diasuh. Itu diasuh. Oke, Rabu Seru diasuh oleh Kak Topik. Itu banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita pahami di sana gitu. Tapi kita spesifik yang kemarin Om. Ya. Nah, ketika kita kemauan belajar kita tinggi dan banyak ada improvement. Ya, episode berikutnya kita ngomong tentang jam terbang gitu ya. Dan kemudian jam terbang sih tinggi, tapi lu ada di mana gitu, jangan di situ aja gitu ya. Nah, jadi jangan sombong. Saya udah piara gapi 10 tahun. Nah, tapi lu cuma gitu-gitu aja, ya percuma. Tapi kalau lu misal piara gapi 5 tahun tapi benar-benar mempelajari, beda. Itulah esensi jam terbang sebenarnya. Itu esensi jam terbang. Oke, nah, gue mau bahas tentang hal-hal yang karena kita nggak akan di Ombak ini, kita nggak akan bahas teknis gitu, kita akan bahas yang sangat fundamental banget. Kita bahas tentang hal basic gitu ya. Nah, ngomong tadi jam terbang, misalkan 10 tahun nih gitu, 10 tahun. Dinamikanya pasti akan terjadi kan, gitu. Kemudian tiba-tiba satu farm ikan mati semua, kemudian udah ikan ready dijual, kemudian tiba-tiba market permintaannya menurun dan sebagainya gitu ya. Apakah yang gue pikirin tuh apakah kemampuan dan kekuatan mental gitu ya bagi seorang breeders itu penting banget atau enggak sih Om? Penting. Karena kayak sekarang, kayak kondisi sekarang, kan banyak yang pensiun. Ya istilahnya bukan pensiun tapi banting setir. Memutuskan untuk pindah gitu ya. Karena dia memang tujuannya masa uang kan. Jadi ya kalau ini sudah tidak menguntungkan, pindah ke tempat yang lain. Tapi kalau yang benar-benar mencintai gitu, masa bodoh mau amblek apa enggak ya terus. Seperti itu. Itulah mereka itu yang pada dasarnya mereka yang punya kemampuan dan kekuatan mental yang kuat. Itulah pada dasarnya mereka yang menjaga industri gitu ya. Dengan mereka yang mau keadaan gimana, kemudian tiba-tiba ikan gapi satu farm koit semua gitu kan.
ya nggak apa-apa gitu. Ini yang itu disebut ujian. Betul gitu. Itu ujian. Ini ujian dan ini dinamika yang harus mereka lewatin gitu ya. Tapi itu nanti dari segala pengalaman juga nanti pasti bisa diatasi lah. Karena kalau dari pengalaman orang pasti tahu kok nanti ikan udah mau sakit tahu dia pasti treatment udah pasti selamat semua. Musim sekarang kan musim baru pancaroba, mulai musim hujannya tinggi-tinggi ya kan, pasti banyak yang bermasalah. Baik teman-teman, sebagai informasi, bulan ini adalah kita syuting itu bulan November. Iya. November, jadi curah hujan lagi dahsyat banget, kelembapan lagi tinggi banget. Nggak menentu. Ya. Panas hujan itu. Pagi sampai di Jogja itu pagi sampai siang bisa panas banget, kemudian sore itu bisa badai. Kalau di sini tuh sebut badai itu masih biasa, tapi badai itu kencang banget. Nggak cocok gue. Oke, fine, nggak apa-apa. Oke, nah itu kekuatan mental mereka gitu, kekuatan mental mereka gitu ya. Nah, ada yang mau lo highlight gak tentang bagaimana kekuatan mental? Tadi Om Diki bahas tentang kalau orang yang nggak kuat, kita bukan karena itu pilihan ketika mereka di sini kayaknya agak kurang deh gitu di ikan gapi, kemudian mereka banting setir, itu pilihan hidup mereka gitu. Tapi dimensinya ada dimensi seorang breeders yang 13 tahun seperti Om Diki gitu ya, 13 tahun seperti Om Diki yang melewati pancaroba, ngelewatin pasang dan surutnya industri ikan gapi gitu ya. Apa yang mau lo highlight Om tentang bagaimana kemudian lo bertahan selama 13 tahun, dan ini mungkin jadi bisa pembelajaran juga untuk teman-teman swasti yang ada di rumah. Ya, sekarang dari tujuannya apa? Dia memang untuk cari uang. Kalau cari uang ya memang kalau dia pas kondisi gini pasti banting setir. Tapi kalau yang dia bukan untuk cari uang, yang cuma sekedar hobi jual apa enggak masa bodoh lah itu biasa sih masih bertahan sih. Cuma kalau yang memang untuk mata pencarian sih pasti banting setir itu. Itu pasti. Tentang terkait dengan penjualan sebagai itu satu dimensi dari kekuatan mentalnya gitu. Tapi sebenarnya kesalahannya sekarang itu memang kesalahan dari persepsi, karena persepsi ikan gapi itu adalah ikan kontes, itu udah salah persepsi banget. Sekitar tahun 2010 sampai 2015 kontes hampir dikatakan jarang ataupun nggak ada. Tapi jualan gapi ya biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Kalau justru sekarang yang jadi saya lihat sih parah banget ya. Jadi orang kalau lihat ikan gapi itu ikan kontes, kalau beli ada nggak yang buat kontes? Pasti selalu gitu. Dan yang bikin parah lagi, yang di naik-naikin malah ikan yang namanya juve. Aduh, ikan yang belum jelas gedenya seperti apa udah diagung-agungkan supaya udah kontes, malah jadi ikan yang peserta kontes kebanyakan ikan juve daripada ikan dewasa. Nah, gue tertarik nih. Gue mau jadi kayak follow up answer gitu ya, follow up question juga akan keluar lagi. Nah, apakah kemudian itu terkait dengan mental juga Om, terkait dengan kontes yang juve gitu? Apakah mereka tidak cukup punya mental yang kuat untuk menunggu hasil akhirnya itu ketika dewasa itu akan seperti apa? Karena kan bisa jadi, gue kayaknya gede ini, kayaknya gue nggak bisa deh menghasilkan ikan gapi yang bagus banget di usia dewasa gitu ya, nggak mental dia nggak kuat sampai ke situ. Kemudian ya udah deh, gue keluarin juve aja deh gitu loh. Ya itu, jadi kan memang proses untuk piara gapi sampai ikan dewasa untuk yang benar-benar layak kontes itu sekitar 8-9 bulan paling enggak. Tapi kan kalau juve paling cuma start 3 bulan atau 2-3 bulan paling. Ya jadi kalau yang kalau orang mikir cash flow ya langsung yang juve aja, masa bodoh dengan yang adul ya. Tapi kalau yang benar-benar mencintai kita tunggu ikan sampai dewasa tuh jadinya seperti apa, karena ikan yang katanya juve, wah juara juve, Grand Champion juve, lihat besarnya dulu seperti apa. Jadi dia tuh harus artinya adalah yang tadi gua highlight juga dari Om dari quote Om tadi, bahwa kecintaan yang benar gitu ya terhadap ikan gapi itu menyebabkan kekuatan mental dia juga ikut terasah juga. Iya, gitu ya. Karena tantangan untuk piara ikan sampai umur 8 bulan itu berat. Seperti
kata teman saya Pak Charlie Bandung, ya, kamu Juve itu korupsi waktu ya. Benar itu orang-orang yang korupsi itu. Karena sebenarnya dia harus nunggu sampai di usia cukup dewasa gitu untuk kemudian kalaupun itu harus dipertandingkan ya lu harus nunggu sampai cukup usia dewasa untuk dipertandingkan kan gitu. Iya, terus kalau kayak seperti istilah sekarang ada Juve, ada Major. Major itu apa sih? Kan kalau dalam arti kata kan utama, bukannya adul kan? Nah, kalau Juve lawannya ya adul loh. Juve kok Major, kan lucu. Jadi kadang-kadang orang saya nggak ada Juve, adanya yang Major. Ini kok Major tuh bingung gua. Iya, makanya itu kan itu satu hal ketika kita bicara tentang kemampuan dan kekuatan mental dari teman-teman breeders yang ada di luar sana gitu. Bahkan ada banyak istilah-istilah yang membingungkan gitu, membingungkan dan tidak pada tempatnya gitu, membingungkan. Makanya memang tadi gue sampaikan juga bahwa itu tolong dikoreksi kalau gue salah gitu ya cara berpikirnya, seperti kayak orang berpikirnya bahwa karena dia tidak punya mental yang kuat, menunggu sampai usia adult gitu, sampai usia dewasa, kemudian ya udah deh gitu, karena kan tadi Om Diki bilang gitu, kesulitan tuh tinggi banget gitu sampai usia 8-9 bulan. Banyak hal ada faktor eksternal, ada faktor internalnya juga terkait dengan banyak hal gitu ya. Mungkin faktor eksternal internalnya mungkin kita akan bahas di tempat yang lain, tapi memang karena tidak punya kekuatan mental sampai menunggu, kemudian ya udah deh kita aduin aja yang Juve, padahal harusnya adalah ketika pada akhirnya adalah ikan gapi yang harus kita lihat ketika di adult gitu ya. Seperti itu. Nah, itu dua hal Om. Pertama adalah kekuatan mental terkait dengan market yang tadi Om bilang gitu. Kalau dia nggak kuat mentalnya, ya udah marketnya turun, dia juga ikut turun gitu kan. Enggak, market turun dia ikut naik gitu. Maksudnya naik, akuariumnya digantung gitu kan gitu. Nah, akuarium digantung, banting setir. Kemudian kedua ada terkait dengan kelas kontes tadi itu sendiri untuk Juve. Kemudian ada faktor lain nggak sih Om terkait dengan mentalnya, kekuatan mental untuk breeders terkait dengan faktor ketika ngebreed gitu ya. Apa sih tantangan-tantangan yang kadang-kadang ini bisa mental drop gitu ketika terjadi di farm gitu ya? Ya itu kalau seperti musim gini toh ikan mati semua, itu kan sering membuat drop kan, terutama untuk yang istilahnya yang jam terbangnya masih sedikit ya. Tapi kalau yang udah lama kadang-kadang mereka udah tahu, oh ini musim seperti ini harus apa yang dilakukan tuh mereka tahu. Jadi mengapa saya bilang pertama tuh kamu harus bisa piara ikan dulu supaya survive. Jangan mikir untuk bikin ikan baru ya. Kamu bikin ikan survive aja belum bisa, mau bikin ikan baru ya. Nanti baru menyilangkan tahu-tahu mati ya. Kan sia-sia kan. Bener juga, itu kan kayak sia-sia. Betul, kayak cycling ya Om ya. Pertama nih di titik ini, gimana kemampuan lo untuk kemudian memastikan ikan dalam keadaan hidup gitu. Kemudian kedua adalah bagaimana memastikan lu bisa mempertahankan kualitas misalkan gitu ya. Di step berikutnya bagaimana kemudian kemampuan Anda sebagai seorang breeders adalah menciptakan strategi baru misalkan. Tapi ketika ada mental drop yang mungkin mental down yang mungkin akan terjadi ketika masalah eksternal, lu mesti balik ke sini nih gitu loh. Mesti balik ke awal gitu. Makanya basic tuh orang harus benar-benar kuat di basicnya. Kalau basic nggak kuat pasti nanti kena mentalnya. Kena mental ikan pada mati semua nanti kan terus jadi down. Tapi kalau kamu basicnya kuat, kalau musim seperti ini harus gimana jadi ikan bisa survive, pasti nggak akan down. Betul ya kan? Misalkan nih misalkan tadi kita membahasnya dalam 3 stage gitu ya. Kemudian orang langsung masuk ke stage 3 nggak punya kemampuan di stage pertama, itu pasti mental langsung down ketika ketemu masalah-masalah seperti tadi gitu ya. Kita menyilangkan ikan bisa butuh waktu kan. Tahu-tahu pada mati harus ngulangin lagi kan, itu udah sangat membuang waktu. Tapi kalau kamu basicnya awal untuk basic awalnya kamu kuat, ikan bisa survive, itu kan nggak ada masalah. Itu dia. Gue mau nanya lagi sebenarnya. Tadi itu ya terkait dengan faktor eksternal gitu ya. Nah,
apa sih yang kadang-kadang misalkan cuaca dan sebagainya gitu membuat mental jadi down gitu. Nah, kalau misalkan boleh gak Om, kalau misalkan tak tanyain di stage kedua, stage ketiga, apa yang ngebuat mentalnya seorang breeder bisa down gitu ya? Di stage kedua, stage ketiga, stage kedua itu mempertahankan kualitas, stage ketiga itu misalkan membuat strain baru. Apa sih yang kadang-kadang membuat si breeder itu jadi down? Udah enggak deh gitu loh. Ya hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Iya karena kadang mereka kurang adanya ilmu, jadi cuma asal. Jadi kadang-kadang nanti hasilnya tidak sesuai harapan, terus udahlah orang bikin ikan gini nggak jadi terus jadinya nggak karuan terus down. Itu kan seperti itu. Memperbaiki kualitas kok ikannya semakin jelek ya karena semua itu butuh pengalaman dan butuh ilmu, proses. Betul. Nah, betul yang tadi aku sampaikan di stage 2, stage ketiga, apa yang bikin down gitu. Nah, teman-teman swasti yang sedang menyaksikan Ombak di episode ini sebaiknya dengerin episode sebelumnya tuh gitu. Kenapa? Karena episode sebelumnya kita ngasih tahu tentang bagaimana pentingnya tentang kemampuan untuk keinginan untuk belajar agar kemudian keinginan untuk belajar gitu. Ketika lu mau di stage 2 ke stage ketiga kemudian nggak ada keinginan untuk belajar, ya lama-lama karena nggak punya knowledge-nya, lama-lama hasilnya nggak seperti apa yang lo inginkan kan gitu. Kalau aku bilang semua ilmu di dunia itu kan tetap dibagi 3 kan, basic, intermediate, advance. Ya harus melewati tahapan itu. Kamu tahu-tahu langsung ke intermediate apa langsung ke advance, ya pasti kacau balau. Basicnya gak kuat. Masalahnya itu. Kacau balau menyebabkan mentalnya jadi down. Iya itu. Oke. Nah itu dia teman swasti. Mental down hari ini gitu ya di Ombak, Om Diki is back gitu ya. Mental down, bagaimana menghindari mental down ketika teman swasti memutuskan untuk jadi breeders gitu ya. Tadi kita udah bahas apa aja. Kalau benar-benar menjadi breeders, entah itu mau cuma untuk hobi atau memang untuk nanti buat jualan, ya pelajarilah basic dari ilmu yang benar gitu loh. Belajar ilmu yang benar dari orang yang benar. Jangan cuma belajar dari yang cuma katanya, cuma teori-teori itu nanti akan menjerumuskan Anda karena ilmu itu secara teori juga harus dengan praktek. Harus ada perpaduan teori, praktek. Itu harus. Nah, itu nanti kita bahas nanti di episode, gua nggak tahu episode berapa nanti, tentang konteksnya ada senior visit. Bukan farm visit, senior visit. Apa pentingnya senior visit? Tungguin aja di episode entahlah berapa nanti akan ada di depan. Oke, itu dia. Ada tambahan lagi tentang mental down? Ya, tetap semangat. Yang penting pelajari basicnya, nanti itu saya jamin. Kalau secara ilmu dari basic terus kalau pengalaman nanti lama-lama pasti akan oke lah, nggak akan ada yang namanya mental down. Kalau masih down, sini datang ke sini. Tuh diundang sama Om Diki. Saya gojlok biar nggak down. Datang ke Swasti Farm, diundang sama Om Diki untuk biar nggak mental down. Kenapa? Karena perjalanan ngebreed itu pasti ada dinamikanya. Itu kadang kita bikin kita happy, kadang bisa kita bikin sedih. Nah, pentingnya adalah jangan sampai kita mental down ketika kita ngebreed ikan gapi. Oke, itu dia teman swasti di episode kedua dari Ombak, Om Diki is back. Nah, audio filenya sekali lagi teman swasti bisa dengerin di semua platform podcast ada di Indonesia, ada Spotify, ada Apple Podcast, ada kemudian di Google juga ada, dan kemudian sekali lagi di Noise itu belum ada. Kenapa belum ada? Karena Noise itu belum eksklusif. Highland Noise. Kita tuh farm ikan gapi terbesar, terlengkap di Indonesia. Saya tidak akan letih-letih untuk menyampaikan ini. Kenapa? Karena market kita luas banget loh. Eksklusif lah kita di Noise gitu ya. Oke, aku Dodi, marketing, kemudian Diki Chandra. Chandra yang kita kenal sebagai Om Diki. Sampai ketemu di Ombak di episode berikutnya. Wow!